Coba angkat tangan siapa yang akan berdoa. Jessica. Oke. Hadir, Mister. Iya, Jessica yang berdoa ya. Mister. Oke. Nanti Yoel penutupnya saja ya. Oke. Yang buka Jessica. Oke, yang lain silahkan di-mute dulu supaya tidak mengganggu selama berdoa. Tidak ada yang bersuara ya. Oke. Ayo Jessica silakan. Jessica. Sebentar, Jessica kemana itu? Saya nggak mau berdoa terus melarikan diri, Mister. Mana Jessica? Mister. Jessica pergi. Oh, kalau begitu ditukar ya. Yoel dulu, nanti Jessica setelah kelas. Oke, silakan Yoel. Tuhan Yesus, kami mau memulai pelajaran firman ya Tuhan. Tolong supaya kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tolong supaya kami bisa mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terus amin. Amin. Thank you, Yoel. Oke, kita presensi dulu untuk kelas kita hari ini. Angelina apa ada? Oke, Angelina udah ikut ya. Kalpin. Jessica hadir, Mister. Kalpin Lin. Hadir, Mister. Oke, Christian Gabriel. Ada, Mister. Oke, Daniel. Good. Ip Christabel. Hadir, Mister. Bagus. Gracelyn. Hadir, Mister. Ya. Hafiz hadir, Mister. Jeremia. Jeremy ada, Mister. Ya, good. Jessica. Jessica Ricci. Ada, Mister. Jessica tadi kok disuruh doa tapi pergi ya. Joseph. Ya. Hadir, Mister. Ya, kasih. Hadir, Mister. Good. Lucy. Ada, Mister. Very good. Maxwell. 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 Ada, Mister. Oke. Mickey Joy. Mickey Joy. Hai, Hadir, Mickey Joy. Mister. Ya. Quincy. Quincy, mana Quincy? Oke, Quincy belum ada. Stanley Champion. Hadir, Mister. Good. Travis Young. Rapes hadir, Mister. Good. Fiona. Ada, Mister. Xavier. Ada, Mister. Oke, ada. Stay di situ Xavier, jangan pergi-pergi. Well. Mister, aku mau ngambil buku. Ada, Mister. Ya, good. Oke, yang belum mengambil buku catatannya diambil dulu. Sudah, Mister. Tapi buku jadwal ya? Itu apa, Mister? Kenapa, Joel? Buku
jadwal itu apa? Jadwal. Kenapa ya bukan Gracelyn, tapi Jessica tadi pas disuruh doa pergi-pergi ya Jessica. Iya, enggak apa-apa. Nanti Jessica itu Apa mungkin dia ya. Oke, sebentar ya. Ya, diambil Mister bukunya. Mister, buku jadwal itu apa, Mister? Buku apa? Buku jadwal itu apa? Oh, jadwal itu schedule. Sama dengan schedule. Schedule. Iya, schedule. Tahu? Atau urutan waktu Tahu? melakukan sesuatu. Nah, Hari ini kita belajar apa? Mister, hari ini kita belajar apa, Mister C? sebentar ya. Oke. Kita akan masuk ke dalam pelajaran hari ini. Kita akan membahas mengenai kedisiplinan. Oke. Disiplin di sekolah. Tetapi Mr. Firman mau menyampaikan sebuah cerita dulu untuk membawa kalian bisa tahu mengenai bagaimana itu disiplin atau dalam hal Mister, aku lihatnya cuma Firman AS started screen sharing gitu. Udah melihat screen sharingnya ini? Belum, cuma lihatnya Firman AS started screen sharing. Oh gitu. Mungkin internet itu. Oke, yang lain sudah bisa melihat ini? Aku dengarnya kok jelas banget ya, Mister. Sudah, Mister. Sudah ya. Oke. Ini adalah judulnya, yaitu disiplin di sekolah. Lalu ceritanya itu adalah jam biologis atau jam yang bukan seperti ini, tapi jam yang alami ya, dari sebuah perhitungan. Di situ kita akan belajar mengenai tepat waktu. Oke, kita akan belajar mengenai tepat waktu dan ada satu hal lagi yaitu menaruh barang-barang pada tempatnya dengan tepat. Ya, menaruh sesuatu pada tempatnya dengan tepat. Itu bisa dipraktikkan di sekolah maupun di rumah kita masing-masing. Oke. Sekarang mari kita bersama-sama melihat sebuah cerita ilustrasi. Nah, ini dia. Siapa yang pernah tahu ada yang namanya seperti ini? Pernah dengar? Biola. Mister, biola itu alat musik kan, Mister? Betul. Pernah dengar yang seperti ini? Enggak. Tapi Mister, satu cangkangnya besar tapi satunya kecil. Ya, mari kita dengarkan sama-sama sambil kalian tulisan di sini. Yang besar itu Aku kok lihat cuma buat barang. Mister Firman AS started sharing. Oh, kamu belum bisa lihat ya? Yang lain sudah bisa melihat ini. Aku you are viewing Firman A. Begini, Travis Screen buat tulisannya. dulu. Terus ada tulisan ketiga. You are viewing Firman A screen. Tadi apa, Mister? Coba Travis keluar sebentar, lalu join lagi. Kalau aku ada
tulisan kepiting biola, terus mengapa disebut? Oke, sekarang semuanya tidak ada yang bicara sendiri. Coba dengarkan Mr. Firman menjelaskan ya. Jangan dipotong sebelum waktunya ya. Oke. Coba dengarkan. Nah, ini adalah sebuah cerita. Judulnya adalah Kepiting Biola. Mengapa disebut kepiting biola? Karena waktu dia makan, kepiting ini tuh seperti orang memainkan biola. Ya, jadi dia akan menjepit makanan itu dengan capit kecilnya, lalu memasukkan ke dalam mulutnya menyilang capit besarnya. Nah, jadi itu seperti orang main biola, seperti menggesek seperti ini, menyilang. Oke. Kepiting biola adalah jenis kepiting yang sangat menarik. Nah, dia sangat cantik, sangat bagus. Pada kepiting jantan, capit kanannya jauh lebih besar. Jadi capitnya sebelah itu kecil, capitnya yang satunya lagi itu besar. Oke. Mari kita lanjut melihat apa yang unik dari kepiting biola. Nah, tetapi ada satu hal yang sangat menarik, yaitu cangkangnya itu. Kalian tahu cangkangnya? Cangkangnya itu adalah yang di luar itu, yang menutupi tubuhnya, yang seperti kura-kura itu. Cangkangnya bisa berubah warna sesuai irama waktu dalam 1 hari. Wah, ini bagus ya. Jadi berdasarkan perubahan waktu, dia juga bisa ikut berubah. Ya. Lah itu kok kepitingnya besar tangannya? Iya, kecil. Oleh sebab itu para ilmuwan menyebutnya jam hidup. Nah, jadi inilah yang disebut jam biologis atau jam hidup. Jam yang bukan jam seperti punyanya Mr. Firman ini, tapi dia itu dari sebuah kejadian atau makhluk hidup. Dan kita bisa membacanya seperti jam. Kenapa disebut jam hidup? Karena ada jam-jamnya. Misalnya di pagi hari warnanya apa, di siang hari berubah lagi, di sore hari berubah lagi. Kalian boleh lihat di sini A sama B ini beda warnanya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian karena waktu itu dilihat bahwa ini menarik, dilakukanlah sebuah penelitian. Jadi kepitingnya itu ditaruh dalam satu ruang yang itu dipantau dengan kamera. Ruangnya itu sangat gelap. Dia ditaruh selama 2 bulan berturut-turut tidak terkena cahaya matahari. Nah, namun warna cangkangnya itu selalu tepat. Jadi meskipun tidak kena sinar matahari, kalau waktu itu sudah berputar, maka warna cangkang itu tetap berubah. Misalnya di pagi hari warnanya seperti yang tadi ini ya. Ini di pagi hari warnanya apa, siang warnanya apa, lalu sore dan malam warnanya apa, tetap berubah meskipun tidak kena sinar matahari. Nah, ini adalah satu hal yang sangat menarik. Makanya dia disebut jam hidup. Karena meskipun ditaruh di tempat gelap, tetap saja dia berubah sesuai dengan jamnya. Jadi kita bisa melihat jam, kita bisa tahu, oh ini sudah jam berapa ya. Kita tinggal melihat kira-kira warna cangkangnya sudah menjadi warna apa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai ukuran atau sebagai patokan untuk melihat jam itu. Nah, selain memberitahukan waktu, juga sebagai patokan pasang surut. Nah, jadi selain dia itu bisa dipakai untuk membaca waktu. Kalau kita tidak punya jam, lalu ada kepiting ini, kita bisa membaca waktu pakai itu. Selain itu dia juga bisa menentukan pasang surut. Ketika air laut itu akan naik, dia itu warnanya apa. Ketika air laut itu akan surut, akan berkurang, akan turun, warnanya berubah lagi. Ya, ini sebelum air itu surut, ini warnanya seperti ini, yang di samping kiri sendiri, 3 baris samping kiri. Lalu setelah air itu surut, dia berubah warna menjadi seperti ini. Lihat, ada warnanya berubah, ada kuningnya, ada yang orange di atas ini. Nah, itu menentukan. Jadi orang-orang pada waktu itu juga bisa memakai, diambillah kepiting ini, lalu ditaruh di pantai untuk menentukan
Kapan kira-kira akan pasang, kapan kira-kira akan surut. Nah, kemudian itu kepiting. Yang kedua ada yang namanya cacing berbulu atau cacing bulu. Coba kalian lihat di gambar ini. Ini adalah cacing bulu atau nama latinnya adalah Platinereis dumerili. Ya, ini nama latinnya. Oke, coba kalian perhatikan ini cacingnya agak serem ya karena dia berbulu. Nah, cacing ini memiliki siklus bertelur dengan periode 30 hari yang mengikuti waktu fase. Mister, jadi geli loh, Mister. Iya, enggak apa-apa, ini cuma gambar. Nah, bulan baru, bulan habis, bulan setengah, bulan purnama, dan seterusnya. Jadi dia itu sudah punya fase bulannya untuk dia bisa bertelur. Terima kasih. Untuk dia bisa bertelur itu tepat waktu juga. Ini sesuai dengan waktunya. Oke. Kemudian siklusnya itu selalu sama setiap 30 hari. Ingat, mereka tidak melihat kalender. Hebat kan? Mereka itu tidak punya kalender, tapi kok bisa pas, bisa tepat waktu. Cacing ini juga memiliki jadwal makan yang teratur. Wah, kalau sampai kita ini kalah sama cacing, ya makannya tidak teratur, wah repot ini. Cacingnya aja loh makannya teratur. Tiap malam muncul di permukaan air untuk makan setiap malam. Mereka itu setiap malam. Ini ada gambar di sini. Wah, pasti cacingnya itu sudah naik-naik di sini makan-makan. Lihat gambar di samping ini. Nah, cacing ini pasti sedang keluar untuk makan alga. Nah, dia akan makan, itu makanannya dia, cacing bulu itu. Oke, jadi cacing itu pun teratur sekali dalam makan. Oke, kita lihat itu dulu ya. Nah, anak-anak, dari dua cerita yang tadi itu, kita belajar mengenai bagaimana kedua jenis binatang itu menceritakan mengenai tepat waktu atau berbicara mengenai waktu. Meskipun mereka adalah binatang, tapi mereka itu pas waktunya. Ya, tidak terlambat, tidak terlalu cepat. Dan kalau kita lihat perubahan cangkangnya kepiting itu akan selalu begitu setiap harinya. Ya, akan selalu mengikuti waktu itu. Kalau pagi warnanya orange, kalau agak siang sudah berubah lagi, lalu nanti lebih siang lagi warnanya kuning. Nah, ini memberikan satu gambaran bahwa mereka itu tepat pada waktunya. Lalu cacing yang tadi juga sama, dia itu tidak melihat kalender. Mister, yang gelap itu kok malah new moon, yang putih itu kok malah full moon. Iya. Bukannya moon hitam. Itu kan bulan setengah. Terus kemudian dia ada yang full, itu yang full, kalau yang di tengah itu full. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan melihat ada satu orang, ya, ada satu orang itu dia ini adalah seorang bapak. Dia itu pada zaman dulu, wah dia orangnya rajin, dia orangnya tepat. Ya, tepat waktu, disiplin. Lalu kalau melakukan sesuatu pasti rapi. Ya, kalau menaruh benda juga pasti sangat rapi. Jadi dia tidak sembarangan orangnya. Dia seperti dengan binatang-binatang ini, dia teratur. Oke, mari kita lihat, namanya adalah G atau G Campbell Morgan. Oke, ini namanya. Nah, si bapak ini dia itu berasal dari Inggris. Dia seorang peneliti Alkitab. Peneliti Alkitab itu orang yang suka belajar Alkitab, itu mencari tahu sesuatu. Ya, mencari atau untuk mengetahui kebenaran di dalam Alkitab. Dia juga seorang pengkhotbah atau seorang yang membicarakan firman Tuhan. Ya, seorang yang suka berbicara di depan umum orang banyak untuk menceritakan firman Tuhan. Dia sangat terkenal. Anak-anak tahu alasan kenapa si Bapak Morgan ini sangat terkenal
adalah karena kehidupannya yang tepat atau disiplin. Nah, dia itu disiplin. Dia orang yang tepat, terutama dalam menggunakan waktunya. Nah, ini contohnya. Setiap selesai membaca sebuah buku, dia mencatat di dalam buku itu tanggal, bulan, dan tahun dia menyelesaikan pembacaan. Nah, anak-anak, kalian kan sering mencatat juga. Kalau mencatat, itu alangkah baiknya diberikan tanggalnya, ya, harinya, bulan, dan tahunnya. Nah, itu bagus supaya kalian bisa tahu, oh ini kapan saya catat ya. Lalu gampang untuk dipelajari. Ini yang dilakukan sama si Bapak Morgan itu. Nah, sehingga dia itu gampang untuk menjelaskan isi bukunya. Setiap menerima surat juga begitu dia golongkan. Ada yang pernah bertanya kepadanya, bagaimana cara Anda mempelajari Alkitab? Jadi orang itu bertanya, Bapak Morgan, kamu mempelajari Alkitab itu bagaimana? Lalu Bapak Morgan bilang begini, jika saya beritahu kamu, mungkin kemungkinan besar kamu tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena dia itu membaca Alkitab itu 40 sampai 50 kali sebelum dia mulai mempelajarinya. Wah, ini banyak loh. Dia mengulang-ulang, dia membaca Alkitab berulang-ulang kali sampai 40 sampai 50 kali sebelum dia mempelajarinya. Nah, oke, dia memiliki catatan untuk jadwal dan kegiatannya. Nah, ini tadi ada yang menanyakan yang namanya jadwal. Oke, jadi dia sudah punya jadwal, misalnya jam berapa sampai jam berapa dia mengerjakan apa, ketika dia bangun dia mengerjakan apa, lalu sorenya apa, malamnya apa. Setiap bepergian dan berkhotbah, nah itu dia suka catat. Hingga bulan Juli tahun 1929 sudah berkhotbah sebanyak 20.083 kali. Dia catat semua loh, ditulis semua, setiap itu ditulis semua. Makanya anak-anak itu kalau diminta mencatat sedikit itu tidak boleh mengeluh, ya. Ini si Bapak Morgan aja semua ditulis. Artinya mencatat itu baik untuk kalian, untuk dipelajari, ya, untuk dijadikan referensi. Kalau tidak punya catatan lalu belajar pakai apa? Tidak bisa terus-menerus hanya mengandalkan buku. Mencatat itu lebih baik, membuat ingatan itu lebih kuat. Kemudian dia selalu bepergian sejauh 714.042 mil, menyeberangi Atlantik 49 kali. Buku yang telah diterbitkan sebanyak 72 jilid. Wah, Bapak Morgan hebat ini, dicatat semuanya nih. Oke, ada orang penulis biografinya yang mengatakan bahwa ini dia, Bapak Morgan itu disebut begini. Bapak Morgan itu luar biasa rapi dan teratur. Setiap benda di dalam rumahnya pasti mempunyai tempatnya masing-masing. Bahkan selembar kertas atau sebuah pulpen tidak diletakkan sembarangan. Nah, oke. Pada bagian ini yang kita pelajari anak-anak adalah bagaimana kita meletakkan sesuatu itu tepat pada tempatnya. Oke, paham ya? Jadi kalau melihat benda, melihat barang, kok ini sepertinya tidak pada tempatnya, tidak bagus ini, maka diambil, ditaruh pada tempatnya. Contohnya apa? Di sekolah. Di sekolah itu kalian akan melihat ada banyak benda-benda di sekitar kalian. Misalnya kursi, misalnya meja, misalnya alat tulis, punya kelas kalian. Itu dilihat kalau itu tidak rapi, maka boleh dirapikan. Nah, kita harus belajar merapikan, jangan dibiarkan. Jangan menganggap itu punyanya sekolah, itu punyanya orang lain, tidak boleh. Justru kalau kalian melihat itu, anggap saja itu punya saya, jadi saya juga harus ikut merapikannya. Oke? Atau melihat sampah. Oh, ada sampah nih, ada plastik bekas makanan. Oh, ini punya orang, saya tidak perlu ambil. Tidak.
Kalau melihat itu, maka kalian harus segera mengambilnya dan meletakkannya di tong sampah atau meletakkan pada tempatnya. Lalu terhadap barang-barang sendiri bagaimana? Sama. Buku, pulpen, ketika ditaruh di meja maka harus ditaruh dengan rapi. Meskipun itu meja kalian sendiri, tapi harus belajar menempatkannya dengan rapi. Itulah yang namanya orang disiplin. Ya, disiplin buat dirinya sendiri, disiplin mengikuti waktu. Ya, apalagi di sekolah pasti dia adalah anak yang disiplin. Oke, kita belajarnya dari mana? Dari hal-hal yang kecil saja dulu. Oke. Kalau melihat sesuatu tidak beres di rumah, maka segera dikerjakan. Kalau tidak bisa mengerjakan, boleh memberitahu kakak, memberitahu orang tua. Misalnya tidak mampu memindahkan barang tertentu, maka boleh beritahukan, oh ini kurang pas tempatnya, ini tidak rapi. Nah, jadi segera akan dibereskan. Oke, mari kita melihat ayat Alkitab. Ayat Alkitabnya ini terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Ini Alkitabnya ada di Perjanjian Lama ya, anak-anak ya. Kitab Pengkhotbah itu ada di Perjanjian Lama, dekat dengan kitab Amsal. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, betul ya. Kata Alkitab ini, segala sesuatu yang ada di bawah langit itu ada waktunya. Oke, ada waktu yang mengaturnya. Ya. Jadi teratur pastinya karena ada waktunya dan ada juga masanya. Oke, ini adalah poin yang kita harus pelajari. Ada 2 poin saja, tapi ada bagian-bagiannya. Yang pertama, menggunakan waktu dengan baik. Dalam hal apa saja nih? Belajar, bermain, beristirahat, dan masih banyak lagi yang lain. Oke, itu harus dipergunakan dengan baik. Ya, tidak boleh, oh ini waktunya belajar malah bermain. Itu salah. Waktunya bermain malah sebaliknya mengerjakan hal yang lain. Lalu waktunya beristirahat malah dipergunakan untuk menonton atau apapun itu. Itu tidak boleh bertukar-tukar. Nah, kalau adalah anak yang disiplin, maka kita pasti menggunakannya tepat, pas sesuai dengan waktunya. Ya kalau belajar ya belajarlah dengan baik, fokuslah kepada pelajaran. Ya kalau bermain ya bermain. Ya kalau waktunya beristirahat maka beristirahat, jangan aneh-aneh melakukan hal yang lain. Kemudian menaruh barang-barang pada tempatnya. Nah ini perlu ya. Oke. Aku nggak bisa dengar. Mister, ini apa ditulis di buku tulis? Oke, sabar. Nanti Mr. Firman kasih perintah. Oke, menaruh barang-barang pada tempatnya. Artinya, jangan sembarang diletakkan. Kalau anak-anak itu mau belajar menjadi orang yang disiplin di sekolah, maka tepat waktu datangnya. Oke, waktunya harus pas meskipun cuma lewat Zoom, ya harus pas. PPW harusnya jam berapa? PPW kan dimulai pukul 7.30. Berarti kan seharusnya sudah standby di Zoom itu misalnya seharusnya sudah standby pukul 7.20 atau 25 setidaknya untuk menunggu waktunya pas akan dimulai. Jadi jangan telat datangnya, itu tidak boleh, itu tidak disiplin namanya. Kalau sekolahnya tidak online, sekolah tatap muka, maka datang ke sekolah itu harus pas juga waktunya, tidak boleh terlambat masuk kelas. Lalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kalau sudah diberitahu dikirim hari ini, dikirim jam segini, maka kalian seharusnya melakukan itu. Tidak mengulur-ulur waktu, oh tunggu saja besok lah, tidak apa-apalah, paling dikurangi nilainya sedikit. Tidak boleh punya pikiran seperti itu ya. Kita harus mengerjakannya tepat waktu. Kecuali ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dihindari. Misalnya, oh mister saya lagi keluar kota sama orang tua, saya lagi keluar jadi tidak bisa menulis sekarang. Nah, kalau hal-hal demikian segeralah beritahukan kepada guru-gurumu. Oke. Kemudian menaruh barang dan semua hal-hal itu harus pada tempatnya. Oke.
Sampai di situ dulu ada yang mau bertanya? Tidak, Mister. Ada yang mau bertanya dulu? Siapa yang mau bertanya? Tidak, Mister. Niki Joy, kamu raise hand Niki Joy, mau bertanya? Yang raise hand banyak ini. Joel, Mister. Tidak, Mister. Joel, Jose, Travis. Apa? Iya, Mister. Aku punya pertanyaan. Apa itu? Harus ada yang perlu ditulis gak, Mister? Oke, setelah kalau memang tidak ada yang bertanya baru kita nulis ya. Ada yang bertanya lagi mengenai materi yang disampaikan? Ada? Tidak, Mister. Semuanya paham? Oke, kalau paham, kalau memang paham, coba Mr. Firman mau tanya dulu. Coba Daniel. Daniel, dari kepiting biola, apa yang harusnya kita pelajari? Mister mau minum, Mister. Silakan. Daniel, dari cerita kepiting biola, apa yang seharusnya kita jadikan contoh atau pelajaran? Pak? Oke, ya belum ada jawaban. Jessica, Aku juga belum ada jawaban, Mister. belum ada juga. Thanks. Alvin Lin, apa yang seharusnya kita teladani atau kita pelajari dari kepiting biola? Mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu. Mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu. Bagus. Oke, kalian ingat ya jawabannya Calvin Lin, mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu. Itu yang bisa kita pelajari dari kepiting biola. Itu boleh dicatat. Oke. Mister, Coba Maxwell. Mister, catatnya gimana, Oke. Mister? Sebentar, Ya, mencatatnya nanti ya. Masa, Maxwell. Ya. Menurut Maxwell, apa yang kamu bisa pelajari dari kepiting biola? Apa? Kepiting biola? Ya, apa yang bisa dipelajari? Mengajarkan Mengerjakan apa? mengajar Mister. Apa Maxwell? Apa? mengerjakan aktivitas pada waktunya. Mengerjakan aktivitas pada waktunya atau sesuai dengan waktunya. Oke. Joel? Ya, Mister. Dari cacing bulu tadi, cerita cacing bulu, apakah yang bisa kita teladani atau kita bisa pelajari? Makan tepat waktunya. Pokoknya tepat waktu. Makan tepat waktu. Oke, makan itu kan keperluan ya. Jadi ya jangan sampai makan juga terlambat-lambat atau telat terus, harus tepat waktu. Itu kan untuk kebaikan juga. Oke, coba Christian. Dari ceritanya Bapak Morgan, apa yang kita bisa teladani?
Kira-kira apa yang baik yang harus kita teladani dari Bapak Morgan? Jangan menaruh barang sembarangan. Oke, betul. Tidak menaruh barang sembarangan. Selain itu, kasih? Apalagi kasih? Selain tidak menaruh barang sembarangan, apalagi yang bisa kita teladani dari Bapak Morgan? Taruh barang pada tempatnya. Oke, itu sama ya, sama dengan yang tadi. Coba Gracelyn. Gracelyn, Mengembalikan buku pada tempatnya. mengembalikan buku pada tempatnya. Oke, coba Xavier. Xavier, apa yang kamu tahu, Xavier? Yang apa, Mister? Apa yang kamu bisa contoh yang bisa diteladani dari Bapak Morgan selain barang pada tempatnya? Mister, aku tahu. Oke, sebentar ya, Ip. Xavier dulu. Xavier. Apa Xavier? Yang kamu ingat-ingat? Mengembalikan buku. Enggak kedengeran Xavier apa? Kalau begitu coba Ip Christabel dulu. Meletakkan barang pada tempatnya, Mister. Oke, good. Itu sama dengan jawabannya Gracie dan apa tadi ya? Kasih ya. Coba Lucy. Ya, Mister. Apa yang bisa kamu teladani atau kamu contoh dari Bapak Morgan? Mempelajari Alkitab, Mister. Oke, mempelajari Alkitab. Good. Kamu sampai jam. Champion. Oke, champion tidak ada orangnya. Di mana champion? Hai champion. Ini kan masih kelas champion. Kamu di mana? Oke, sekarang Jose. Ya, sebutkan satu hal yang bisa kamu pelajari dari Bapak Morgan. Mister sampai jam berapa? Ini sebentar lagi. Sebutkan. Mengembalikan barang pada tempatnya. Oke, itu sama dengan yang lain yang tadi ya. Coba sebutkan yang lain. Jangan yang itu lagi. Coba Jeremy. Ya. Ya, apa yang kamu pelajari? Harus mengerjakan kerjaan dan tepat waktu. Ya, oke, good. Oke, kalian ingat-ingat ya, semua jawaban yang Mr. Firman tanyakan itu boleh dicatat dan diingat-ingat. Itu kan bisa dipakai menjawab ketika Mr. tanya. Coba Fiona. Hai Fiona. Ya, Mister. Fiona, apa yang kamu pelajari dari Bapak Morgan? Oke, coba dipikir-pikir dulu ya. Coba Kalpin lagi, Kalpin. Pin, apa yang kamu pelajari, Pin, dari Bapak Morgan? Apa ya? Melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Gimana? Kelihatannya loh ya, aku kelihatannya melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Oke, good. Itu bagus, betul. Lalu ada hal yang lain, ada yang mau nambahkan lagi? Disiplin dalam hidup sehari-hari. Kenapa? Disiplin dalam hidup sehari-hari. Ya, caranya dia disiplin bagaimana? Harus tepat waktu. Apa lagi?
Ada yang tahu? Tepat waktu. Jadwal loh. Nah, Bapak Morgan itu punya jadwal. Tepat waktu. Mister, aku tahu, Mister. Apa, Gracelyn? Memberi tanggal di buku setelah dia membaca bukunya sampai habis. Ya, berarti dia suka mencatat. Oke, itu yang kita pelajari ya. Champion. Kamu TikTok terus ini Champion nih. Apa yang kamu pelajari Champion dari Bapak Morgan? Champion, apa coba? Ya. Yang kamu tahu dari Bapak Morgan apa? Apa yang baik yang bisa dipelajari? Kenapa, Mister? Apa yang bisa dipelajari dari Bapak Morgan? Ke Bapak Morgan tadi. Tadi Champion mendengarkan apa tidak? Ya. Tadi mendengarkan ceritanya apa enggak? Enggak. Oh, Champion ngapain kok enggak didengarkan? Tadi habis ke kamar mandi. Tuh, kamar mandinya lama. Habis beres, Mister. Oke. Ya, pokoknya kalau masih puas, maka kalau bisa stay di depan situ ya, kecuali memang ada alasan yang tidak bisa dilewatkan ya sudah, tidak apa-apa. Minta izin. Mister, jadi tinggal kita disiplin. Dibawa dong Mister kameranya Oh iya, belajar disiplin itu termasuk bagaimana kalian bisa mengikuti kelas dengan baik. Bagaimana kalian tetap ada di situ dengan baik. Dan kalau misalnya mau ke toilet atau kemana harus izin, harus, itu disiplin namanya. Oke, itu contoh-contohnya boleh kalian jadikan contohnya. Oke, sudah tidak ada lagi anak-anak. Dari cerita-cerita tadi itu ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama, tepat waktu. Oke. Tepat waktu, kemudian rajin mencatat, ya, membaca Alkitab, membuat jadwal, menaruh barang pada tempatnya, menjaga kerapihan dan kebersihan. Nah, itu baru namanya orang disiplin. Oke. Sebentar lagi waktu kita habis, masih ada kurang lebih 5 menit. Coba kalian catat yang ini. Mister, tadi yang jawaban itu dicatatnya bagaimana? Dicatat saja. Oke, kalian catat sekarang. Ayo mencatat. Dicatat maksudnya jawaban yang tadi dicatatnya bagaimana? Kalian siapkan alat tulisnya dulu, Mister kasih tahu. Oke, yang Mari belajar ya, Mister, yang ditulis. Ya, yang kita pelajari hari ini, jangan tulis yang di layar dulu. Oke, sudah selesai yang kita pelajari hari ini. Yang pertama. Oh iya. Yang pertama, tepat waktu. Menggunakan waktu. Yang pertama, tepat waktu. Menggunakan waktu atau dengan sebaik-baiknya. Ayo, semuanya mencatat. Yang pertama, tepat waktu. Ngerti, tapi ini kok share screen-nya mati. Bukan di share screen. Kamu catat yang Mr. Firman bilang. Oh. Tepat waktu. Tunggu. Udah, Mister. Tunggu tepat waktu. Oke. Coba Mr. Firman tulis di biar kalian bisa lihat langsung di layar ya. Oke, tunggu sebentar. Tadi jawabannya teman-teman jawab itu ditulis. Sebentar. Ini kan ada.
Coba slide. Oke, yang pertama. Oh, langsung pakai PowerPoint. Satu. Tepat waktu. Waktu. Udah, Mister. Udah, Mister. Sudah ini. Yang kedua. 2. Yang ketiga. Itu apa, Mister? Mister, waktunya sudah habis. Ya, silakan ditulis dulu. Sudah, Mister. Mister, sudah, Mister. Mister. Sudah, Mister. Sudah semua? Belum, Mister. Belum, Mister. Sudah, Mister. Sampai nomor 6. Mister. Ini gimana sih? Sudah, Mister. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Belum, Mister. Sudah, Mister. Baca yang sudah. Yo, yang Belum, Mister. belum. Champion, kamu sudah belum? Iya, Champion, sudah, Mister. good. Kalvin, sudah Kalvin? Oke, ayo segera. Sudah, Mister. Ini adalah yang dilakukan oleh orang yang disiplin. Pasti tepat waktu, dia mempunyai jadwal, pasti rajin mencatat, pasti menaruh barang pada tempatnya, pasti juga rajin membaca. Pasti. Sudah, Mister. Oke, sudah semua ya. Sudah ditulis, Mister. Kira-kira ada yang bertanya? Tidak. Tidak. Oke, berarti sudah paham semua ya. Tidak ada yang bertanya. Oke, kita Mister. ya, Greslin. Mister, itu yang jawaban teman-teman tadi nyatetnya gimana, Mister? Ya itu, Mr. Numan sudah catat itu. Itu sudah jawabannya teman-teman tadi. Mister. Oke, Mister. Iya. Calvin, kenapa Calvin? Nggak jadi. Nggak jadi. Oke, tidak apa-apa. Oke, baik. Demikianlah kelas kita hari ini. Kita akan menutupnya dengan berdoa. Silakan tadi siapa? Jessica tadi? Mana Jessica? Ya. Nah, Jessica yang menutup dalam doa. Ayo Jessica.
Xavier, ayo di-mute dulu. Wes, gak apa-apa wes. Yes, yuk. Tuhan, semoga pelajaran Bible semua dimengerti. Dan tolong berkati teacher-teacher kita dan murid-murid kita, Tuhan. Semoga teacher-teacher kita dan murid-murid kita sehat selalu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Good. Terima kasih. Sister, aku jadi apa-apa ya. Bye-bye. Thank you, Mr. Firman. Bye-bye. Bye-bye, Mister. I love